sehingga Gus Sekdam tidak jadi tampil, teman-teman. Namun anehnya seorang wali yang sering berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar malah cengengesan dan bahagia ketika saudara muslimnya mendapat musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sahhalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Yang pertama, saya mengingatkan kepada saudara saya Kang Uce atau Ustadz Uce atau Gus Uce atau Kiai Uce, bebas ya masalah gelar itu. Tolong kalau membuat konten itu hindari caci maki. Mungkin bagi penontonnya Kang Uce ini tidak mencaci maki, tetapi saya punya kajian ilmiah, walaupun belum diuji, ini bukan tesis ya, kajian ilmiah saja, di mana saya bisa simpulkan kalau Kang Uce ini ya memaki-maki, seperti dicuplikan tadi ketika bicara tentang seorang wali yang cengengesan, tapi memakinya bukan di cengengesannya, bukan, tetapi terletak di ketika ada ucapan celeng. Mungkin orang berpikir itu kan bukan Kang Uce yang mengatakan. Tunggu dulu Ferguson ya. Dulu Kiai Haji Imaduddin pernah merilis kaidah ini. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Man naqala kalama ghairihi wa sakata anhu faqad irtadahu. Orang itu kalau mengutip ucapan orang lain lalu dia diam dengan ucapan itu, maka berarti dia sungguh telah sepakat atau ridho dengan ucapan tersebut atau dengan apa yang dinukil tersebut. Lalu ada sebuah kitab yang menjelaskan, ya, saya petik di bagian poinnya, wa fis sukuti, dan di dalam sikap diam itu dalalatun adalah bukti atau petunjuk atau dalil ala ridho, atas sikap rela, wa qabuli ra'yil mangkuli anhu, dan menerima kepada pendapat atau pandangan al-mangkuli anhu yang dimiliki oleh orang yang dikutip itu. Artinya kalau kita kronologiskan begini, Mama Gufron ya, itu adalah mangkulun anhu, seseorang yang ucapannya dikutip atau dinukil. Walaupun repot kita dinukil, nukil itu kan sudah artinya dikutip ya. Jadi kalau dinukil itu kalau di bahasa Indonesia kan itu double D-nya, dikutip, mestinya dinakel ya. Karena nukilah itu artinya dikutip, kalau nakolah mengutip, tapi sudahlah bahasa Indonesia dinukil, oke lah dinukil ya. Anhu darinya. Lalu yang dikutip apa? Jadi berbeda antara mangkul dengan mangkulun anhu. Mangkulnya itu adalah celengnya itu. Jadi poin kutipannya disebut mangkul. Orang yang memiliki kutipan itu atau orang yang dikutip disebut mangkulun anhu. Lalu yang mengutip disebut nakil. Maka di sini adalah Kang Uce sebagai nakil, orang yang mengutip, Mama Gufron sebagai mangkulun anhu, orang yang dikutip, celeng sebagai mangkul, sesuatu yang dikutip. Haitsu, perhatikan saya baca, haitsu sekiranya innahu. Apa yang dimaksud dengan sukut itu? Innahu sesungguhnya orang yang menukil itu atau sukut itu, ya berarti ini lebih tepatnya kembali kepada orang yang menukil ya. Lam ya'taridhu. Lam ya'tarid i'tarada itu menentang ya atau membantah. Lam ya'taridhu, dia tidak membantahnya, walam yaruddahu, dan tidak menolaknya. Jadi orang kalau menukil sesuatu lalu dia diam ini maksudnya Pak, bukan lalu diam nggak ngomong, nggak. Sakata itu artinya kalau dalam kitab itu dia tidak berkomentar. Jadi kalau kita baca lengkapnya ada duna ta'likin, tidak ada komentar, tidak ada tanggapan. Maka itu yaghlibu alaihi takriruhu wa ridho anhu. Maka itu mesti dia itu berarti sepakat. Jadi kalau kamu mengutip sebuah ucapan, kamu tidak komentari,
Ya, tidak komentari di sini dispesifikkan adalah tidak kamu bantah dan tidak kamu tentang, maka berarti kamu sepakat. Bisa jadi kamu tidak sepakat, tapi kamu komentari di mana komentarnya kamu tolak. Jadi kalau kita menafikan sesuatu, pastikan apa yang kita nafikan itu. Tidak mengomentari itu bukan berarti kita tidak menanggapi sama sekali. Dilihat tanggapannya. Karena yang dinafikan di sini adalah al-i'tirad wa rudduh, yaitu bantahan dan penolakan. Apalagi kalau punya Kang Uce ini tidak ada bantahan, tidak ada penolakan. Berarti itu masuk kepada salah satu tanda dilalah kalau makian celeng itu beliau ridhoi. Berarti beliau itu pelakunya. Sebetulnya begitu. Apalagi kalau pakai bahasanya kayak Haji Madudin itu ketika masih mengatakan bahwasanya Mi'raj ke langit itu atau Mi'raj mana itu adalah ucapan dari Mbah Hashim, padahal Mbah Hashim menukil. Ya boleh-bolehlah. Artinya walaupun tetap berbeda ya antara ilah sama dengan ilallah atau ilaihi, tetapi itu sudah selesai ya, saya sudah tidak mau bahas itu. Cuma setidaknya kalau ditarik di bagian ini bahwasanya oke lah itu dianggap Mbah Hashim yang mengatakan. Kenapa bisa dianggap Mbah Hashim yang mengatakan? Karena Mbah Hashim menuliskan. Sementara kita tahu kaidah al-kitabatu fi manzilatil kalam. Jadi tulisan itu bisa berstatus atau bisa menjadi posisinya seperti ucapan. Di dalam pernikahan kalau orang yang tidak bisa berbicara, bisa dia akad nikahnya dengan tulisan. Ini perbedaan mazhab ya. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki itu ada ya. Dan transaksi-transaksi dalam bentuk surat perjanjian itu sama dengan ucapan. Ya. Nah, jadi walaupun bukan kita hanya menulis tidak mengucapkan, ya itu sudah disebut ucapannya. Apalagi biasanya orang sebelum menulis itu sudah mengucapkan dulu, biasanya kan begitu. Kita nulis bismillah, kita sudah mengucapkan. Jadi tidak perlu dipertentangkan masalah itu. Dan sepanjang kontennya Kang Uce ketika ada kutipan-kutipan celeng, itu enggak ada bantahan dari beliau. Misalnya dikutip begitu celeng, nah itu bantahan, apa itu ucapan yang tidak baik. Itu berarti tidak setuju. Sama-sama ngomentari, tetapi komentarnya berupa i'tirad dan raddun. Nah, berarti itu tidak setuju. Kalau tidak mengomentari atau mengomentari berupa kesepakatan atau bahkan mentakik, bahkan mungkin semakin membumbui, itu berarti bukan lagi setuju. Jadi ini agak-agak ya. Jadi maki-maki orang pakai orang lain. Ya kalau lempar tangan sembunyi batu, ini apa? Memaki orang sembunyi mulut mungkin masuknya. Nggak boleh begitu Kang Uce ya. Nggak boleh, itu maki-maki namanya itu. Jangan ya. Jangan kalau mau maki-maki sendiri aja. Jangan pakai ini orang lain, gitu ya. Ya saya menunggu pendalilannya Kang Uce, mungkin punya dalil juga kenapa seperti itu. Atau mungkin pakai kaidah mala yutraku kulluhu mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa-apa yang saya tidak bisa kerjakan semua, saya kerjakan sebagiannya. Artinya kalaupun tidak bisa dilakukan semua, bukan berarti semuanya ditinggalkan. Maki-maki sendiri nggak bisa, maki-maki pakai orang lah minimal. Ya mungkin begitu ya. Allahumma tina